Woi, apalagi nih? Kemarin udah iklan MBG-nya Pak Prabowo, terus Bu Menteri, sampai Pak Polisi pada ikutan buat iklan jelek banget pakai AI. Terus sekarang makin hancur nih keadaannya. Sekarang ini malah ada stasiun TV yang bikin program TV anak yang berdurasi bisa sampai 30 menitan itu juga pakai AI. Udah kacau ini per-TV-an sama animasi Indonesia. Ini nih New Keluarga Somad, remake dari animasi sebelumnya Keluarga Somad. Yang aku tahu animasi yang zaman Majapahitnya masih kurang ya dulu ya, tapi ya masa benernya pakai AI sih? Ini aku jadi bingung banget nih dari video-videoku sebelumnya yang ngebahas per AI-an, hasilnya itu udah jelas ya selalu gagal semua, nggak dapat respon positif dari masyarakat. Tapi kok ini masih aja terus-terusan dilakuin gitu? Nggak paham lagi tuh gimana maksudnya, mau kemana ini? Dan karena hal ini udah nyebelin banget, maka dari itu aku Lajunta, orang udah ngedumelin masalah per AI-an ini dari zamannya Pak Prabowo, Menteri sampai Polisi ini bakal coba cari tahu kenapa bisa pada nggak kapok pakai AI ini. Dan di videoku kali ini bakal aku bahas jadi 3 chapter, di mana chapter pertama aku bakal bahas mengenai anomali keluarga Somad ini. Di chapter kedua aku bakal bahas mengenai kenapa hal ini bisa kejadian, padahal udah banyak banget reaksi negatif dari video AI sebelumnya. Dan di chapter lain bakal aku ambil pelajaran dari masalah ini. Makanya kamu wajib banget tonton videoku tanpa skip sampai selesai. Secara ulang tahun Mentari TV yang ketiga, tanggal 2 November kemarin, diumuminlah sebuah comebacknya program siaran anak legendaris yang udah berhenti diproduksi di tahun 2017 kemarin dan bakal tayang lagi di Februari tahun depan. New Keluarga Somad. Tapi bukan yang ini ya, tapi yang ini nih bakal dibuat pakai AI yang kerjasama bareng platform video, pakai AI-nya Videogen. Dan itu aku gemes banget sih dengernya. Ya emang aku akuin ya, kayak yang aku bilang di awal, animasi zaman Majapahitnya itu emang masih jelek ya. Ini mohon maaf, dari gerakannya yang kaku, ekspresi muka yang flat, dialog dubbingnya yang lambat banget, pencahayaannya yang datar mampus, animasinya yang pada ngaco lah. Jadi ya masih kurang banget lah kualitas animasinya. Tapi kalau emang udah nyadar jelek nih ya, masa ngebenerinnya mau pakai AI? Ya emang aku akuin perkembangan AI sekarang cepet banget. Dari yang tahun 2021 masih kayak gini, terus sekarang udah bisa ngasihin kualitas yang kayak gini. Itu bener-bener amazing banget lah. Dan sekarang juga dari trailer versi AI-nya ya jangan ditanya ya, secara looknya, visual, pencahayaan, warnanya jauh lebih bagus dan menarik ketimbang dari yang versi Majapahitnya. Tapi apa terus langsung kelar tuh masalah? Oh ya tidak, tunggu dulu, tidak sesimpel itu. Soalnya kayak walaupun versi Majapahitnya masih banyak PR nih, tapi dari desain karakternya tuh kuat banget, punya ciri khas sendiri gitu. Waktu nonton tuh kita bisa langsung tahu kalau ini tuh desain karakternya Keluarga Somad. Tapi sekarang lihat desain karakter yang baru nih, secara visualnya tuh cakep iya, tapi karakternya di apaan ini? Jadi generik banget, pakai style Disney yang plek-ketiplek hasil generate-nya orang-orang lain yang pakai AI. Nggak ada ciri khasnya gitu. Terus parahnya lagi nih, desain karakternya pada berubah semua, hilang semua ciri khasnya. Ini jadi kayak siapa ini orang-orangnya ini? Perasaan Pak Somad nggak kayak gini deh, kumisnya jadi kayak seperti ini, rambutnya jadi full lagi sekarang. Terus si Dudung, ini anjir, ini siapa? Hidungnya kenapa itu? Rambutnya jadi miring gini. Terus Ninung, rambutnya jadi kayak jabrik gini, sama Ibu Inah juga. Ini juga jadi siapa anjir? Pada beda semua. Terus si Dudung jadi glow up, tapi ini emak sama adiknya dari sebelumnya putih banget nih, sekarang jadi nggak putih lagi. Gimana ini konsepnya? Si Dudung dapat skincare, tapi emak sama adiknya kok nggak dapat. Karakter-karakter lainnya juga pada beda semua ini boy. Katanya ini mau dibikin comebacknya, tapi ini nggak ada mirip-miripnya sama sekali sama yang dulu. Dan buat animasi gerakannya, tuh ampas banget. Tipikal video-video AI banget lah, yang kelihatan AI murah gitu. Dari yang pergerakannya aneh, nggak natural banget, jalannya, gerakannya yang kadang ada slow-mo-nya. Apalagi waktu makan ayam ini, gimana nih konsep cara makannya? Ayamnya kayak permen kapas kah? Bisa langsung hilang lalu di mulut. Aneh banget. Terus ternyata ini warung makan ayamnya tuh punya si Dudung sendiri. Tapi kenapa bapaknya masih kerja di gudang? Ngapain kalau udah punya warung makan sendiri, masa masih harus kerja di tempat orang lain? Apakah keadaan keluarga Somad kali ini semakin menurun karena pergantian presiden? Ya, nggak tahu ya. Dan masih banyak detail lain yang kalau dilihat tuh sebetulnya aneh banget. Ya, tipikal generate AI lain. Kalau buat suaranya, aku belum tahu ya ini hasilnya bakal gimana. Ini bakal di-dubbing beneran sama orang atau mau dibuat tuh pakai AI? Terus apakah masih ada delay yang lama antar dialog kayak versi Majapahitnya atau enggak? Belum tahu ya, soalnya di trailernya tuh belum ada. Dan info yang udah beredar sekarang tuh juga baru dibocorin lewat trailernya ini doang. Dan dari trailer yang ku tonton,
sebetulnya aku harus bilang kalau ini tuh hasil yang maksa banget sih sebagai sebuah program siaran yang bakal ditayangin di TV. Dan menyayangkan aja kalau AI-nya emang belum siap, kenapa harus dipaksain? Dan menurutku semua ini tuh sebetulnya bisa kejadian karena nggak bisa dipungkiri, zaman sekarang itu kita udah hidup full berdampingan sama AI. Kita lihat apapun ada AI. Pak Wapres pun dikit-dikit bilang AI. Dan penerimaan masyarakat pun sebenarnya juga agak bertolak belakang sih. Soalnya selain banyak nih yang nggak suka sama konten-konten yang dibuat pakai AI, tapi ini konten-konten AI pada banyak juga yang nonton. Bisa tembus sampai ratusan juta view malahan. Ini kan jadi bingung ya. Katanya pada nggak suka, tapi penontonnya masih banyak banget. Dan mungkin Mentari TV ini tahu sama potensi dari penggunaan serta celah pemanfaatan AI ini. Sehingga sebelum ngebuat New Keluarga Somad ini, mereka ini sebetulnya udah beberapa kali ngebuat kayak siaran iklan yang pakai AI juga. Lihat nih, azan di Mentari TV, terus sama bumper ID buat bulan Oktober sampai Novembernya ini juga dibuat full pakai AI. Dan mungkin petingginya pada wah, happy banget ya, kayaknya di mata mereka udah bagus tuh animasinya. Dan karena masih pegang lisensi IP Keluarga Somad nih, dan mungkin mereka juga ngerasa nggak ada peningkatan secara kualitas animasi dari Keluarga Somad ini, akhirnya para petinggi-petingginya wah, AI bisa memperbaiki ini nih, mungkin kayak gitu ya pikir mereka. Dan kemungkinan juga nih karena program-program acara di Mentari TV ini nargetin buat anak-anak, dan karena mereka tahu kecenderungan dan kebiasaan dari anak zaman sekarang yang pada ngelihat apapun itu nggak mempermasalahkan ini hasil buatan manusia atau AI, nggak ada pikiran kayak gitu. Soalnya ya mereka memang belum tahu juga, yang penting warna-warni, bonjreng, desain karakternya lucu, asik, pasti tetap ditonton kayak Brand Rot Tung Tung Sahur, Ballerina Cappuccina, dan masih banyak lagi tuh hasil AI yang disenengin banget sama anak-anak. Jadinya ya jelas kan, pikiran petinggi-petinggi Mentari TV ini kayaknya apalagi penonton tuh kan bocah ya, bocah mana paham sama si AI, jadinya ya buat aja deh. Ya mungkin seperti itu pemikiran mereka. Dan sebetulnya ada satu alasan yang paling pasti jadi alasan utama, itu ada di budget dan waktunya. Buat animasi itu mahal, butuh waktu lama, dan perlu kamu tahu juga ya kalau Keluarga Somad ini tuh udah tayang di berbagai TV dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dan ngasilin total sampai 500 episode kalau dari Wikipedia ya. Tapi kalau aku cek nih di platform video, episodenya nyampe 270. Gila, itu tetap banyak banget. Mau habis berapa miliar itu kalau digarapnya secara niat, yang bener-bener niat. Kalau pakai AI kan murah, cepet lagi. Makanya waktu AI bisa bikin animasi, langsung kegirangan lah orang-orang Mentari TV ini. Dan ini nih aku juga dapat info tambahan dari sebuah komentar. Katanya sih istrinya salah satu tim compositing Keluarga Somad yang dulu. Intinya alasan kenapa animasinya yang dulu bisa kayak begitu tuh karena sistemnya kejar tayang tiap minggu satu episode, sementara timnya dikit banget. Terus ada yang nambahin lagi kalau produksinya juga minus budget. Ya pantesan hasilnya ya kayak gitu. Dipaksa buat episode banyak banget, 1 minggu cuy, tapi budgetnya seadanya dan tuntutannya gede banget. Soalnya kalau dibandingin ya, Adi Sopo Jarwo ini satu episodenya itu makan 1 bulan dan pakai 300 animator, dan Keluarga Somad cuma seminggu cuy. Nggak tahu ya animatornya berapa, tapi kayaknya nggak bakal sebanyak itu deh. Dan ini juga untuk durasi yang mirip-mirip loh. Dan ini semua buat aku bener-bener menyayangkan banget sih, soalnya seharusnya animasi ini tuh buat yang belum tahu, animasi Keluarga Somad ini udah dapat banyak banget penghargaan dan jadi program animasi terbaik berulang kali. Oke, visualnya masih kurang, tapi ceritanya tuh sederhana, relate banget, deket sama kehidupan anak Indo, dan punya pesan moral yang baik buat anak juga. Ya walaupun kadang jokesnya nggak ngena juga sih, tapi masih oke lah. Dan udah punya fondasi yang bagus nih, tapi karena animasinya masih kurang, mereka malah mikir solusinya pakai AI. Padahal kalau kamu lihat dari semua yang udah aku bahas tadi ya, masalah utamanya tuh bukan di animatornya yang kurang jago, tapi masalahnya tuh ada di budget yang minim, tim dikit, sama sistem kejar tayang yang nggak ngotak. Terus bukannya dibenerin tadi, malah langsung main ganti pakai AI aja, nggak ngotak apa kan? Padahal kan bisa ya, mulai dari turunin target produksi biar bisa ngasih waktu lebih ke timnya, jadinya nggak keburu waktu dan bisa ngeluarin potensi maksimal mereka gitu. Karena ujung-ujungnya animasi yang bagus itu kan tetap yang lahir dari tangan manusianya, yang perlu juga ditunjang pakai alat yang memadai. Kayak salah satunya pakai alat drawing pen ini nih, enak banget buat
gambar, ngebikin karakter. Ini presisi banget, fleksibel dan nyaman dibawa kemana-mana. Makanya langsung aja kamu cek aja nih alat gambar yang satu ini timku udah nyoba dan emang dipakai sama timku sehari-hari, dan ya aku rekomendasiin banget buat kamu beli. Jadi cek aja produknya yang udah aku taruh di sini nih. Siapa tahu dia lagi diskon parah atau malah gratis. Nggak mungkin, tapi cek aja deh. Masukin keranjang dah. Oke, balik lagi pembahasan. Dan bukti kalau Indonesia tuh bisa banget bikin animasi keren ya udah banyak. Yang paling terkenal ada Jumbo, terus ada juga nih Magic Five yang baru tayang juga di Mentari TV loh. Visualnya udah bagus banget, karakternya oke. Ada anaknya Pak Jokowi juga. Ini beda. Ini Gibran ya, namanya sama. Dan semuanya tadi juga dikerjain sama orang Indo. Bisa kan? Tuh hasilnya bagus. Ini malah nyelesain masalah pakai AI-an. Buat apa sih? Gak nyelesain masalah tapi malah nambah masalah ini, woi. Soalnya nggak ada perbaikan di animatornya. Soalnya orang-orangnya kan udah pada dibuang itu. Ya animasi Indo mau berkembang gimana? Mau sampai kapan kan? Tetangga sebelah udah gila-gilaan tuh animasinya. Upin Ipin, Bobo Boy itu keren banget. Levelnya juga udah bukan cuma sekedar animasi anak, tapi bisa dinikmati semua umur. Ayolah, kapan Indonesia bisa gini? Terus yang bikin aku makin takut, target menontonnya kan anak-anak ya, dan anak-anak tuh nggak peduli ini buatan AI atau manusia. Yang penting warna-warni, karakternya lucu, udah pasti ditonton itu. Dan kalau ini beneran kejadian, tetap banyak ditonton, udah produksi murah, cepet lagi. Dan TV tetap cuan. Lama-lama stasiun TV lain pada mikir, wah bisa nih ikutan. Dan kalau udah begitu ya udah, sampai jumpa industri animasi di TV Indonesia. Soalnya TV aja udah dikuasain sama AI. Dan sebetulnya jujur aku tuh nggak masalah banget mau pakai AI, karena aku juga pakai AI ini di videoku ini. Tapi ya kayak yang aku bilang berulang kali di videoku sebelumnya ya, AI itu alat bantu untuk manusia, bukan untuk menggantikan kita. Dan harus ada sentuhan manusianya beneran. Kayak seenggaknya tim Keluarga Somad itu ngebuat model karakternya dulu kayak, terus tetap ngerender adegan buat tiap scene awal, tengah sama akhirnya, terus buat animasi antar scene. Gambar tadi tinggal minta tolong dibuatin AI. Itu bare minimum itu juga bisa sebenarnya. Dan kalaupun mau dibuat full pakai AI itu juga ya udah nggak apa-apa, asal hasilnya tuh ya bisa bagus banget, yang bener-bener nggak kerasa AI gitu. Tapi AI kan zaman sekarang masih belum siap untuk itu. Ya jangan dipaksain sih menurutku. Dan yang paling penting ya jangan ditayangin di TV lah. Aduh, kemarin AI mulainya dari foto, desain, video, musik, lanjut ke iklan, terus sekarang udah dibuatin program TV. Udah ada juga film dibuat pakai AI. Terus besok apa lagi nih? Kalau gini terus parah sih. Makanya yang belum belajar AI buruan belajar biar nggak digantiin AI kayak ini lah. Dan aku juga udah pernah bahas masalah yang serupa nih, yang mana pemerintah pakai per AI-an juga, yang udah secara lengkap aku bedah di videoku yang ini nih. Kenapa pemerintah bikin animasi sejelek ini? Sama videoku yang ini nih, kenapa Polri nekat bikin iklan pakai AI? Langsung aja tonton dua-duanya, pinjem HP teman kamu.